Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanasari, kelas 11 MIPA. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu ilmu, sehingga kalian bisa lebih berkonsentrasi dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, karena kondisinya masih dalam masa pandemi, ya jadi kalian tetap di rumah, kurangi aktivitas di luar rumah, ya. Kumpul-kumpul itu dikurangi, ya, tetap stay home dan selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas sosial. Nah, di pertemuan sebelumnya, Bu Rena sudah menyinggung sedikit materi bab kedua, ya, yaitu turunan fungsi aljabar. Kemarin Bu Rena sudah menyinggung mengenai konsepnya, ya, konsep, rumus umum, dan sifat-sifatnya, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, itu ada aturannya sendiri-sendiri, ya. Kemudian ada aturan rantai juga, kemudian nanti ada turunan kedua fungsi, ya. Nanti dikupas tuntas di video ini. Untuk kompetensi dasar di materi turunan fungsi aljabar, yaitu sebetulnya ada lagi, ya, karena ini videonya hanya kita akan membahas konsepnya, jadi Bu Rena ambil kompetensi dasarnya ada di 3.8 dan 4.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi, ya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, ya, untuk 3.8 ada 4, yaitu mampu menjelaskan pengertian turunan fungsi yang memiliki hubungan dengan limit fungsi. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan konsep dasar turunan fungsi. Yang ketiga, mampu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi. Dan yang keempat, mampu menentukan turunan kedua dari suatu fungsi. Untuk yang 3.8.1 itu sudah pernah jelaskan dari yang lalu-lalu, ya. Yang pertama sekali menemukan konsep dasar turunan fungsi dari limit fungsi, jadi ada hubungannya dengan limit, itu sudah. Kemudian untuk yang keterampilan, ya, itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Tujuan diadakan pembelajaran dengan materi ini, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah matematis yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar, dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta bekerja sama dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah tersebut. Untuk manfaat pembelajarannya, ya, jadi kalian kenapa perlu mempelajari turunan fungsi aljabar itu supaya kita dapat menerapkan konsep turunan fungsi aljabar dalam masalah kehidupan sehari-hari, ya, contoh dalam menentukan kecepatan-percepatan, ya, masih banyak lagi dalam menentukan nilai maksimum suatu balok, suatu bangun uang, ya, kemudian menentukan keuntungan maksimum dalam penjualan itu juga bisa. Kemudian ada lagi contoh lainnya, yaitu menentukan biaya minimum, ya, biaya yang harus dikeluarkan dalam merenovasi bangunan misalnya, ya, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, konsep turunan pertama fungsi, ya. Bu Rena ingatkan kembali, jika ada suatu fungsi fx sama dengan A dikali, ini berarti dikali, ya, kalau ada dua
huruf AX begitu ya. Berarti itu A dikali X ya. AB berarti A dikali B gitu ya. A dikali X di pangkat N. Ya, maka turunan fungsinya ya notasinya notasi turunan itu ada aksen ya, ada petik satu di atas ya. F aksen X ya, atau turunan fungsi fx ya, boleh dibacanya seperti itu, sama dengan ya pangkatnya ini n-nya itu ke depan menjadi n dikali a dikali x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jangan lupa pangkatnya ke depan dulu ya. Pangkatnya ke depan dulu, n ke depan ya menjadi n kali a dikali x. Kemudian pangkat yang di X itu dikurangi 1. Gitu ya. Contoh, ya, misal Bu Rena punya fx sama dengan 3x pangkat 5 min 7 per 2 x pangkat 4 plus 6x pangkat 2 min x plus 5. Wah, ini sambil merem bisa ini ya. Kalian sudah hafal karena kalian sebelumnya sudah mempelajari ya. Nah, ini hasilnya. Kita bahas sama-sama. Turunan fungsinya menjadi ya, ini 5. 5 ini pangkatnya ke depan. Jadi 5 dikali 3. Ya, ini Bu Rena beri tanda kurung supaya ini menandakan perkalian ya. 5 kali 3 X, ini pangkatnya dikurangi 1. Ya, ini kalau hafal langsung saja boleh, langsung ini. Ya, karena dengan melihat angkanya sudah kelihatan. 5 kali 3 gitu ya. 5 kali 3, 15 langsung. Ya, ini, tapi ini karena baru latihan, jadi Bu Rena jabarkan dulu. 5 kali 3 ya. X, 5-nya dikurangi 1. Ya, kemudian 4-nya ke depan menjadi negatif 4 dikali 7 per 2X. Ya. Kemudian pangkatnya dikurangi 1. Ditambah 2-nya ke depan, jadi 2 dikali 6, X, kemudian 2-nya pangkatnya dikurangi 1, ya. Kemudian, ini X-nya ada pangkatnya ya, X pangkat 1. 1-nya ke depan, jadi negatif 1. Kemudian di sini ada koefisien 1, ya, jadi min 1 kali 1, X, ini pangkat 1 dikurangi 1. Paham ya ini ya? Ini paham ya? Jadi kalau ada X saja, itu berarti koefisien depannya itu 1, bukan 0 ya. Di sini ada 1, kemudian pangkatnya juga 1. Plus 5. Ya, 5 itu ada variabelnya enggak? Ada X-nya enggak? Ada hurufnya enggak? Kalau enggak ada, berarti turunan fungsinya menjadi 0 ya. Semua konstanta, ini namanya konstanta. Ya, jadi kalau misalkan angka tidak diikuti dengan huruf atau variabel, itu namanya konstanta. Ya, tanpa variabel. Itu jika diturunkan pasti hasilnya 0. Kemudian tinggal dioperasikan. 5 kali 3, 15X. 5 kurangi 1, 4. Ya. Min, ini mudah ini ya. 4 dibagi 2. Ya, 4 dibagi 2, 2. 2 kali 7. Jadi 14. Atau 4 dikali 7 dulu baru dibagi 2 boleh. 4 kali 7, 28. 28 dibagi 2 menjadi 14. Kemudian X ya. 4 kurangi 1, 3. Plus 2 kali 6, 12X. Pangkat 2 kurangi 1, pangkat 1 ya, berarti 12X pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak ditulis satunya nggak apa-apa. Minus, ini X, pangkatnya 1 min 1 berarti pangkat 0. Ya, kalau pangkat 0 berarti variabelnya hilang. Ya, min 1 kali 1, 1. Karena pangkat 0 berarti X pangkat 0-nya hilang. Ya, tanpa variabel. Oke, ini hasil turunannya. Paham ya? Contoh yang kedua. Misal Bu Rena punya GP ya. Jadi variabelnya itu tidak harus X ya, bisa P
bisa A, bisa B, ya bebas tergantung konteks soalnya. Ini Bu Rena punya soal GP, ya berarti variabelnya P, fungsinya GP. Sama dengan P pangkat 3 min 8 P pangkat 2 plus setengah P min 7. Wah, ini sambil merem juga bisa. Ya. G turunannya, G aksen P sama dengan 3-nya ke depan, ini langsung ya, 3P pangkat 2. Ya, nggak perlu dijabarkan seperti ini. Kita latihan cepat ya. 3P pangkat 2. 2 dari mana? Pangkatnya dikurangi 1, jangan lupa dari rumus ini ya. Minus 2 kali 8, 16. P, ini pangkat 1. Ya, pangkat 1 dari 2 dikurangi 1, jadi pangkat 1 tidak ditulis. Nah, nggak apa-apa. Plus setengah P. Ya, kalau ada pangkat 1, maka turunannya koefisiennya saja. Variabelnya hilang. Sama seperti tadi ya, negatif X. Ini negatif 1X ya sebetulnya, tapi satunya tidak ditulis. Negatif 1X turunannya adalah negatif 1. Ya, X-nya kan hilang. Ingat ya. Kemudian negatif 7-nya kemana? Nah, negatif 7 itu kan konstanta. Jadi kalau diturunkan hasilnya 0, nggak perlu ditulis. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita akan bahas penjumlahan dan pengurangan turunan dari dua fungsi. Ya. Ini aturannya, ya sama dengan U ditambah atau dikurangi V, maka Y aksen atau turunannya sama dengan yang masing-masing diturunkan, ya U aksen, turunannya U, ditambah atau dikurangi turunannya V. Contoh, diketahui fungsi U sekian dan fungsi V sekian. Maka turunan pertama dari fungsi Y adalah ya, yaitu U ditambah V. Nah, ini penyelesaiannya Y sama dengan, ini ya dari sini ya, Y sama dengan U ditambah V. Ya, ini ya tinggal dimasukkan, maka Y sama dengan U-nya adalah ini tadi, ditambah V-nya adalah ini. Ya, dari sini. Maka turunannya atau Y aksennya sama dengan, diturunkan dulu 3 kali 2, 6, A, kemudian pangkatnya kurangi 1. Ya. Ini banyak latihan soalnya, jadi cepat. 6A pangkat 2 min 2-nya ke depan jadi 2A dipangkat 1, karena dikurangi 1. Kemudian 4A, ini pangkat 1, berarti variabelnya hilang, tinggal 4-nya saja. Min konstanta jadi 0. Plus 4-nya ke depan, 4A, pangkatnya kurangi 1 jadi 3. Min, ya 3 ke depan, 3 kali 2, 6. 6 bagi 3, 2. Ya 2A, 3-nya kurangi 1 jadi 2. Plus A, di sini depannya ada 1. Berarti turunannya adalah 1. A-nya hilang. Ya. Min 5, konstanta 0. Udah, sekarang 4A pangkat 3 dari mana ini ya? Dari sini ya, ini Bu Rena sengaja diurutkan. Ya, nggak urut juga nggak apa-apa, cuma Bu Rena sukanya diurutkan ya. Dari pangkat yang tertinggi. Dilihat ini pangkat tertingginya adalah 3. Berarti di sini karena U-nya tidak ada pangkat 3, berarti ini sendirian. Kita tulis lagi di sini, 4A pangkat 3. Kemudian 6A pangkat 2. Di sini juga ada pangkat 2, berarti tinggal dioperasikan. 6 ya,
ditambah min 2. Ya, dikumpulkan 6A pangkat 2 ditambah min 2A pangkat 2. Ya, plus dikali min jadinya min ya. Ini jadi 6A pangkat 2 min 2A pangkat 2, kemudian min 2A, tidak ada temannya di sini ya. Kemudian 4, kemudian di sini 1. Ya, 0 tidak perlu ditulis. Kemudian tinggal dioperasikan. 4A pangkat 3, kemudian 6 dikurangi 2. Ini A pangkat 2-nya kalau penjumlahan pengurangan tidak usah dibaca kalau bingung ya. Ini anggap saja 6 botol dikurangi 2 botol, jadinya 4 botol. Ya. Min 2A, ini sendirian. 4 tambah 1 jadi 5. Hasilnya ini. Ya. Sekarang yang pengurangan juga sama. Soalnya sama ya, masih sama, hanya dikurangi. Ini Y-nya U min V. Penyelesaiannya tinggal dikurangi, jadi sama, turunannya juga sama ya. Kemudian pengumpulannya di sini, ini karena di sini negatif, jadi yang di sini juga berubah. Nah, kalau ini positif, kalau positif itu aman. Kalau negatif itu perlu diteliti lagi. Barangkali kita menghitungnya salah karena sepele tapi di sini berpengaruh sekali. Ya. Ini negatif dikali positif jadi negatif. Jadi negatif 4A pangkat 3. Yang berubah itu yang di dalam kurung setelah tanda min itu berubah. Kemudian 6A pangkat 2, ini tetap ya. Kemudian min 2A pangkat 2, karena di sini ada negatif, berarti negatif dikali negatif. Guruna tulis dulu di sini biar kalian nggak bingung. Ya ini dikurangi, ya ini min-minnya ini. Kemudian min 2A pangkat 2, tulis lagi. Ini Guruna beri tanda kurung, ya biar nggak bingung kalian. Negatif dikali negatif. Min 2A pangkat 2. Kemudian min 2A, ini Guruna pindah sini, plus 4, ini satunya plus. Ya, di sini ada min, jadi min kali plus jadi min. Min 4A pangkat 3, kemudian 6, ini negatif kali negatif jadi positif. Berarti 6 ditambah 2. Ya. 6 tambah 2, 8A pangkat 2. Min 2A plus 4 kurangi 1, 3. Paham ya sampai sini? Next, kita ke perkalian. Nah, di sini ada aturan umumnya. Aturannya untuk turunan perkalian yaitu jika ada fungsi Y sama dengan U dikali V, maka turunan fungsinya, ini Y aksen ya, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi turunannya U dikali V ditambah U dikali turunannya V. Ya jangan sampai terbalik. U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Itu aturan perkalian. Agak rumit sedikit. Contoh ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi Gx. Ya. U dikali V. Ini dipisah dengan tanda kurung berarti menandakan perkalian. Walaupun tidak ada tanda perkaliannya. Tanda kalinya itu walaupun nggak ada, ya dengan tanda kurung saja sudah menandakan perkalian. Ya. Penyelesaiannya, misal U-nya adalah ini. Ini U. Ini U, ini V. Ini U, ini V, ya. Masing-masing kita turunkan, ya, U dan V-nya kita turunkan. 1 berarti turunannya 0 ya. Kemudian 2X, turunannya adalah 2, X-nya hilang. Kemudian min 3X pangkat 2, turunannya adalah 2-nya ke depan, jadi 2 kali 3, 6. Ya, min 6, X pangkatnya
1. 2 kurangi 1 jadi 1 ya. Kemudian V, X plus 5X pangkat 2 diturunkan. Ya, di sini ada X, berarti turunannya 1. 5X pangkat 2, turunannya 2 kali 5, 10. Kemudian X, pangkatnya 1. Nah, tadi aturannya, ya, turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. U aksen V ditambah UV aksen. Maka turunannya adalah ini, ya tinggal dimasukkan dari sini ya. U aksen, oh berarti 2 min 6X, ya tulis ya, dipisah dengan tanda kurung, 2 min 6X. Kemudian di sini V, V mana V? V ini, X plus 5X pangkat 2, tulis. Nah, ini plus, berarti di plus, ditambah ya. Ini apa? U, berarti 1 plus 2X ini. Tulis ya, kemudian V aksen berarti 1 plus 10X. Paham ya sampai sini ya? Tinggal dikalikan satu per satu. 2 kali X ya, 2X. 2 kali 5X pangkat 2. 2 kali 5 10. X pangkat 2 tetap ya. Kemudian min 6X dikali X. Min 6X pangkat 2. Min 6X dikali 5X pangkat 2. Berarti min 6 kali 5, min 30. X-nya pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti 3. Ya. Kemudian ini dikali ini. Ini jangan lupa tanda penjumlahannya. Ya. 1 dikali 1. 1. Tetap ya ini ya. 1. Kemudian 1 dikali 10X, tetap 10X. Kemudian 2X kali 1, 2X. Nah ini, X. Kemudian 2 dikali 10X, 20X pangkat 2. Ya. Kemudian min 3X dikali 1, tetap min 3X pangkat 2. Kemudian min 3X dikali 10X, yaitu min 30X pangkat 3. Oke, sekarang kita kumpulkan yang satu jenis. Maksudnya yang satu jenis itu yang variabel berpangkatnya itu sama. Ya. Di sini ada, yang pertama ada 2X. 2X di sini ada temennya ya, yaitu 10X. Dan 2X. Ya, kita kumpulkan menjadi 1 di sini. Nah 2X plus 10X plus 2X. Ya. Kemudian yang kedua di sini ada 10X pangkat 2 ya. Min 6X pangkat 2. Yang pangkat 2 ini dikumpulkan. Kemudian 20X pangkat 2 min 3X pangkat 2. Tulis di sini, dikumpulkan jadi 1. Nah, kemudian ada min 30X pangkat 3. Min 30X pangkat 3. Nih. Ya. Kemudian satu lagi yang sendirian, siapa itu ya? Oh, 1 ini sendirian. 1. Ya. Tulis 1 di sini. Oke, sekarang kita hitung. Kita hitung 2X. Ya, ini variabelnya nggak usah dibaca. 2 tambah 10 tambah 2. Jadi 14. Kemudian variabelnya mengikuti, yaitu X. Ya. 10X pangkat 2. Ini 10X pangkat 2. Min 6X pangkat 2, dan seterusnya. Ini ya yang hijau. 10 dikurangi 6, berarti 4. 4 tambah 20, 24. 24 dikurangi 3, berarti 21. 1X pangkat 2. Ya. Kemudian, min 30X pangkat 3, min 30X pangkat 3. Berarti, hutang 30, hutang lagi 30. Berarti hutangnya 60. Nah, hutangnya 60.
variabelnya mengikuti ya. Kalau di sini X pangkat 3 berarti X pangkat 3. Plus satunya sendirian, Udah, sampai sini sudah betul. Ya, sampai sini sudah betul. Mau diurutkan dari pangkat tertinggi juga boleh menjadi seperti ini. Seperti ini, min 60 X pangkat 3. Ya, tandanya tetap di depan ya, min 60 X pangkat 3 plus 21 X pangkat 2 plus 14X plus 1. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya yaitu pembagian. Nah, ini aturan pembagiannya yaitu Y sama dengan U per V. Pembagian ya, U ditambah V, maka turunan fungsi Y-nya adalah turunannya U dikali V dikurangi U dikali turunannya V dibagi dengan V kuadrat. Kalau perkalian tadi ini penjumlahan ya. Kalau pembagian sama, tapi dikurangi dan dibagi V pangkat 2. Oke, contohnya. Tentukan turunan pertama dari fungsi HM. Ya, fungsi HM. M kuadrat min 2M plus 1 dibagi dengan 2M plus 3. Ini U-nya. Ini V-nya. Nah, ini U-nya, ini V-nya. Nih, U-nya adalah ini. Diturunkan, masing-masing diturunkan ya. Maka U aksennya adalah 2-nya ke depan jadi 2M pangkat 1. Kemudian min 2M pangkat 1 berarti M-nya hilang. Tinggal min 2 plus 1. Plus 1-nya diturunkan menjadi 0. Kemudian V sama dengan 2M plus 3. Maka turunan fungsinya adalah 2 saja. Ini 3-nya 0 ya. Ini M-nya hilang. Jadi tinggal 2. Maka sesuai dengan aturan ini, ya kita tulis lagi. H aksen M sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V pangkat 2. Ya, tinggal dimasukkan dari sini, dimasukkan sesuai dengan aturan. Di sini ada U aksen. U aksen berarti 2M min 2. Jadi ini. Dikali dengan V, 2M plus 3. Dikurangi, ya min, dikurangi. U berarti ini, ya, U dikali V aksen. V aksennya adalah 2. Dibagi dengan V kuadrat. V kuadratnya berarti 2M plus 3 dikuadratkan ini ya. Sekarang kita kalikan satu per satu. Seperti tadi ya. 2 dikali 2M. Jadi 4M kuadrat. Kemudian 2 dikali 3, 6M. Kemudian min 2 kali 2M, min 4M. Min 2 kali 3, min 6. Kemudian M dikali 2, M kuadrat kali 2 menjadi 2M kuadrat. Min 2M kali 2, min 4M. 1 kali 2, 2. Per, tetap ya, ini nggak usah dijabarkan. Sekarang, seperti tadi, kita ini dan ini, nah ini dan ini, kita operasikan dengan melihat setiap sukunya yang satu jenis. Ya, suku yang satu jenis yang pangkatnya sama. Di sini ada 4M pangkat 2 dan 2M pangkat 2. Operasinya apa? Oh, ini dikurangi. Berarti 4 dikurangi 2. Menjadi 2. Ya, variabelnya mengikuti M pangkat 2. Plus 6M dikurangi 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 berarti 2 ya. Dikurangi min 4. Hayo, bagaimana itu? Jangan bingung ya.
6 dikurangi 4 ya tadi ya. 6 kurangi 4 dikurangi negatif 4. Ya. 6 ini. 6 dikurangi 4 dikurangi negatif 4. Ini Burena urat-urat di sini. Ya. Kita hitung 6 kurangi 4 berapa? 2 kan? Nah, negatif dikali negatif. Jadinya positif. Ini positif. Berarti positif 4 sama dengan 6. Ya. Berarti di sini hasilnya ini ya, 6M. Kemudian konstantanya negatif 6 dikurangi 2. Nah, ini negatif 6 dikurangi 2. Ini ya, negatif 6 dikurangi, ini plus 2 Bu, bukan 2. Oh ya sudah, tinggal ditulis saja plus 2 gini ya, nggak usah bingung. Negatif 6, negatif dikali positif ya negatif, makanya tadi Bu Rena bacanya negatif 6, negatif 2 ya, plusnya nggak usah dibaca karena plus dengan min menang min ya. Ya ini hasilnya berapa? Hutang 6, hutang lagi 2, jadi hutangnya 8, bukan plus 8 ya. Kalau plus 8 itu begini, 6 dikurangi negatif 2. Ini baru hasilnya 8. Ya, kebanyakan dari kalian kalau negatif 6 dikurangi 2, oh berarti plus 8 Bu, gitu ya, salah ya. Itu kurang tepat. Jadi ini anggap saja hutang. Hutang 6, hutang lagi 2, jadi hutangnya 8. Nah, kalau yang hasilnya plus 8, itu negatif dengan negatif itu berdampingan. Tanda negatifnya berdampingan. Ya, paham ya? Jadi hasilnya negatif 8. Ini negatif 8. Ya. Per tetap. Sudah selesai sampai sini. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita ke aturan rantai. Aturan rantai secara konsepnya ya, secara konsepnya untuk aturan rantai itu misal ada fungsi Y sama dengan Fux. Ya, jadi X-nya itu di dalam U, sedangkan U-nya di dalam F. Gitu ya. Maka turunan fungsinya ya, itu DF-nya, DFD ya, DF diturunkan terhadap U ya. Penulisannya itu berarti gini, DF dibagi DU. Itu berarti menandakan turunan ya, D. Itu simbolnya. DF per DU. Itu berarti F diturunkan terhadap U. Dikali dengan DU dibagi DX ini ya. DU dibagi DX. Berarti U diturunkan terhadap X. Ya jadi rantai, berantai. Berantai, makanya dinamakan aturan rantai ya. F diturunkan terhadap U dikali dengan U diturunkan terhadap X. Ya, ini secara konsepnya. Atau dengan rumus atau aturan begini. Ya, ini langsung. Jika ada Y sama dengan U pangkat N, maka turunan fungsi Y-nya sama dengan N-nya ke depan, N dikali U pangkat N min 1. Ya. Seperti biasa ya. Jadi pangkatnya ke depan, N, U, pangkatnya dikurangi 1. NU, N-nya dikurangi 1. Nah, ini yang di belakang siapa? Nah, ini adalah turunan dari U itu sendiri. Kalau tadi kan pangkatnya dulu tuh yang diturunkan. Pangkatnya dulu. Ya. Nah, U-nya sendiri diturunkan lagi. Pasti bingung kan? Kita langsung ke contoh saja.
Oke, langsung ke contoh. Ini contohnya dengan konsep yang pertama. Ya, yang konsep turunan yang pertama itu Y sama dengan Fx sama dengan, ini contohnya ya, contoh. Nah, cara penyelesaiannya, ini yang di dalam kurung, kita misalkan U. Kita anggap di sini U, ya. Misal, si yang di dalam kurung tadi, kita anggap U. Ya, ini ya. Maka, sesuai dengan aturannya, ya, ini aturannya, df per du, du per dx. Ya, atau dy per du, du per dx. Sama. Karena di sini y. Ini kita butuh du per dx. Di sini sudah ada u, berarti du per dx-nya adalah u diturunkan terhadap x. Berarti ini diturunkan dulu. 2x, ya. Kemudian plus 2. Ini pangkat 1. Jadi turunannya x-nya hilang. Ini 1. Jadi konstanta. Maka turunannya 0. Kemudian fungsi y, nah, karena u-nya sudah dimisalkan, tadi yang di dalam kurung dimisalkan u, maka fungsi y dapat ditulis, ya ini tadi y sama dengan, ini u pangkat 5. Jadi y sama dengan u pangkat 5. Ya, menjadi ini. Y sama dengan u pangkat 5, maka dy per du. Y diturunkan terhadap u. Ya, berarti 5-nya ke depan. 5 kali u, kemudian pangkatnya dikurangi 1. 5 menjadi 4. Oke, tinggal dimasukkan ke aturannya ini. Di sini ada dy per du atau df per du, ya, dikali du per dx. Ini kita tulis di sini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jangan bingung ya, ini aturan berantai. Dah, kita masukkan dy per du tadi adalah ini. Ini ya, dy per du 5 u pangkat 4, du per dx-nya x plus 2. Nah, 5 u. U tadi siapa? Kita kembalikan tadi u-nya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Kita tulis u-nya di sini. U kita ganti x kuadrat plus 2x plus 1. Kemudian pangkat 4, ini ya, jangan lupa pangkatnya. Kemudian 2x plus 2 kita tulis lagi. Nah, karena ini pangkat 4, jadi tidak bisa dikalikan dengan siapapun, karena masih ada pangkatnya. Ya, tidak bisa dikalikan dengan 5, dengan 2x plus 2 itu nggak bisa. Maka yang pangkat 4, Bu Rena pindah ke belakang, ke sini. Ya. Nah, sedangkan 5 dan 2x plus 2 itu kita kalikan. Ya. 5 kali 2x pangkat 2 menjadi 10x menjadi 10x. 5 kali 2 yaitu 10. Ini tulis lagi. Selesai. Nah, sekarang ke konsep yang kedua. Konsep yang kedua tadi langsung ya. Nah, ini misal ada hampir sama tadi soalnya ya. Suatu fungsi dipangkatkan. Suatu fungsi dipangkatkan. Maka fungsi yang di dalam kurung ini kita misalkan u. Ini rumusnya, ini aturannya ya. Jadi pangkatnya diturunkan, kemudian yang di dalam kurung diturunkan. Nah, pangkatnya diturunkan, u-nya sendiri diturunkan. Ya. Contoh, nah ini f aksen x, ya, turunan dari fx adalah, dilihat di sini. Sini. Ya, lihat lasernya Bu Rena nih ya. 3, ini pangkatnya 3 ke depan. Ya, sesuai dengan aturannya di sini. N-nya ke depan. N pangkatnya ke depan. Jadi 3 ke depan. Ini menjadi ini. 3 ke depan. Ya. U
U-nya siapa? Ini. Tulis lagi. 3 kali ini. Ya. Pangkatnya dikurangi 1. Jadi 3-nya dikurangi 1 menjadi 2. Pangkatnya dulu yang diturunkan ya. Pangkatnya turunkan ke depan, kurangi. Setelah itu dikali dengan U aksen. U aksen itu berarti turunan dari yang di dalam kurung itu sendiri. Ya, jadi tadi pangkatnya diturunkan, dalamnya ajek. Dikali dengan dalamnya ini diturunkan. Ya. Jadi tadi ini pangkatnya, kemudian ini hasil turunan yang di dalamnya. Ya. Tinggal dikalikan 4 kali 2, 8, X pangkat 3, diturunkan ya. 3 kali min 3, min 9, pangkatnya kurangi 1, kemudian 2 ke depan, 2 kali 2X ya. 2-nya kurangi 1, jadi 2X pangkat 1, plus 4, di sini X-nya hilang, ya karena pangkat 1, kemudian min 1, 0, jadi tinggal 4, plus 4, ya. Ini ada pangkatnya nih, seperti tadi, dipindah ke belakang, kemudian ini yang depan kali belakang, ya. Pindah, ditukar, ya. Maka kita kalikan 3 kali 8, 24, ya. 3 kali min 9, min 27, 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. Tinggal mengikuti variabelnya. Ini tetap. Sudah selesai. Oke, yang terakhir, turunan kedua fungsi. Turunan kedua fungsi itu sama. Ya, ini maksudnya 2 kali diturunkan. Ya, kalau tadi turunan pertama, ya hanya 1 kali. Kalau turunan kedua berarti diturunkan lagi. Hasilnya diturunkan lagi. Ya, ini ya. Suatu fungsi, ini turunan pertama. Nah, turunan keduanya ini. Simbolnya adalah 2 aksen. Ya, aksennya ada 2. Ya, turunan pertama suatu fungsi f(x) ditulis dengan f aksen x. Turunan kedua suatu fungsi f(x) ditulis dengan f 2 aksen x. Ya. Contoh, tentukan turunan kedua dari fungsi ini. Penyelesaiannya berarti kita turunkan dulu yang pertama. H aksen P, turunan pertamanya. Ya, ini hafal sekali kalian ya. 4 kali 3 jadi 12P. Makanya kurangi 1 jadi 3. Kemudian 3-nya ke depan. 3 min 3 ini ada 1 berarti min ya. 3-nya ke depan jadi 3 kali 1. Min 3. P pangkat 2. 2 kali min 7. Min 14P plus setengah P min 8. Ini kalau ada konstanta udah nggak usah dibaca ya. Karena ini hasilnya 0 turunannya. Kemudian setengah P di pangkat 1 berarti P-nya hilang. Tinggal setengahnya. Plus setengah. Ini baru turunan pertama. Yang ditanyakan adalah turunan kedua. Berarti dari turunan pertama diturunkan lagi ya. Jadi H 2 aksen P sama dengan, dikalikan lagi 3 kali 12, 36 P pangkat 2, min 2 kali 3, berarti 6, min 6 P, min 14. Ini P-nya hilang. Ini hasilnya. Sampai sini mudah-mudahan kalian tidak ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, silakan kita bahas di WA Group kelas masing-masing. Oke? Oke? Nah, untuk contoh penerapan turunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada alamat YouTube-nya, nanti bisa kalian buka sendiri ya. Dalam menentukan volume balok maksimum, dalam menentukan keuntungan maksimum penjualan ayam goreng ya. Kemudian biaya renovasi minimum. Itu bisa kita gunakan rumus konsep turunan fungsi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa membantu kalian dalam belajar memahami konsep turunan fungsi. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.